pemerintahan, termasuk juga masalah yang terkait dengan kesatuan bangsa, artinya masalah hubungan antar agama, masalah toleransi keharmonisan antar umat beragama, itu juga menjadi wilayah tugas komisi kami, yaitu Komisi A di DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun tentu tidak hanya itu saja yang kami urusi. Ya, kami mengurus semua yang menjadi kepentingan warga kota Surabaya. Ya, jadi mulai urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan UMKM, urusan apa saja. Ya, sepanjang itu masalahnya warga Surabaya, berarti itu juga menjadi tugas saya untuk kami perjuangkan. Juga tidak hanya terbatas pada masalah yang menjadi ruang lingkup provinsi paling nyata, yang paling jelas, mau masalah SD, SMP, perguruan tinggi, ya, rumah sakit, masalah posyandu, masalah BPJS, apapun Bapak Ibu, monggo silakan disampaikan. Nah, masa menjadikan aspirasi di sampai lupa saya. Hari Minggu di saya ke Panjangjiwo, Kecamatan Gilis, kemudian kami geser ke Mojo, Kecamatan Gubeng, kemudian malam ini di Sidoarjo Wetan di Kecamatan Kenjeran, kemudian besok kami geser ke Gunung Anyar untuk warga di Gunung Tengah dan Gunung Nanggal, kemudian nanti kami geser lagi di Lebak, ya, di Lampung, kemudian Asep Rolo, kemudian ke arah di Jambaran, ya. Jadi ada 8 titik. Dan apa Pak yang diangkat? Ya, jadi kita ingin mendengar masalah-masalah warga di wilayah Surabaya Utara yang sisi timur ini, dan ternyata memang paling banyak yang dikeluhkan adalah masalah PDAM. Ya, mulai pembangunan PDAM yang kemudian jalannya berlubang tidak diselesaikan sehingga mengganggu kenyamanan warga, kemudian juga aliran PDAM yang hanya mengalir pada waktu malam, terus juga aliran PDAM yang ternyata keruh sehingga ada tanahnya, sehingga kemudian terkait dengan ini ya nanti kami akan tindak lanjuti. Ya. Terus mengenai itu Pak yang dikeluhkan dari warga sini tadi mengenai pembangunan sekolahan tadi gimana Pak? Oh ya, kalau pembangunan sekolahan itu memang masalah yang tidak hanya di wilayah sini saja Pak, tetapi juga merata di Surabaya, terutama yang jauh-jauh dari sekolah, karena di Surabaya ini ada 16 kecamatan yang tidak ada SMA-nya. Ya, memang itu problem kami di provinsi, dan kami sebetulnya juga sudah menyampaikan ini ke pemerintah, ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, harapan masyarakat supaya segera dibangun SMA negeri di wilayah ini. Pak, seperti wilayah SMA komplek itu kan satu tempat tapi berapa sekolah kan gitu Pak kumpul. Apa itu tidak bisa dipecah untuk istilahnya untuk pemerataan gitu Pak? Ya, itu bisa sebetulnya, tapi kan pertama harus ada tanahnya ya. Tanah untuk dibangun ya. Kayak misalnya ada SMA 3 itu pakai tanahnya Angkatan Laut. Dan memang pertama harus ada tanahnya dulu, kemudian dibangun. Nah, dibangun itu memang ada, bisa saja kerjasama dengan pemerintah kota untuk membangun bangunannya itu ya. Nah, kalau memindah yang di SMA komplek ya mungkin juga ada persoalan, karena teman-teman yang sudah bersekolah di sana itu kan juga agak kesulitan kalau kemudian sekolahnya harus digeser ya.
Ya mungkin, tapi saya kira itu juga ada solusi karena dengan zonasi model kayak SMA komplek itu menjadi tidak efektif. Nah, Ada 1, 2, 5, 9, padahal dekat situ juga ada SMA 6, ada SMA 4. Ya, saya kira itu juga salah satu alternatif untuk masalah sumber daya ya. Jadi sumber dayanya digeser ke daerah pinggir. Saya kira itu juga salah satu alternatif. Terus keluhan itu Pak dari warga kan PDAM ke ngalir cuma malam, dan airnya keruh. Terus sebagai Bapak sebagai anggota Dewan DPRD Jatim itu tindak lanjutannya gimana Pak? Ya, PDAM itu tentu wilayah pemerintah kota. Meskipun saya di provinsi, tetapi kalau ini keluhan warga Surabaya, ya kami nanti akan tindak lanjuti ke PDAM dan juga ke teman-teman Komisi B DPRD Kota Surabaya. Jadi tetap prinsipnya tetap kami kawal. Ya. Pak, untuk masalah khilafah Pak yang sekarang yang lagi viral itu dari, Ya. dari pandangan hukum di Jakarta juga. Ya, jadi memang kita belum punya instrumen hukum untuk menindak hal-hal seperti itu. Ya, ini hasil diskusi kami dengan teman-teman yang sangat aktif masalah itu. Kita belum punya instrumen hukum untuk menindak hal-hal seperti itu. Sehingga ini menjadi kesulitan juga bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut. Sehingga memang kami berencana untuk mengusulkan ada instrumen untuk hal itu. Karena jika ini dibiarkan, maka ya ini jelas mengganggu proses kita berbangsa dan bernegara karena mereka ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Apa sudah dibicarakan dengan Polda untuk Kami belum, nanti dalam kesempatan yang terdekat kami akan juga membicarakan ini dengan para penegak hukum. Tapi kami sudah diskusi dengan teman-teman penggiat yang peduli terhadap masalah ini untuk mencari solusinya. Ya, salah satunya instrumen hukum yang harus ada. harapan Pak terakhir, harapan untuk proses kali ini seperti apa untuk masyarakat? Ya, kita berharap wilayah Surabaya Timur Utara ini bisa juga lebih baik, lebih sejahtera ya. Karena kita lihat memang secara kondisi geografis daerah sini relatif dibandingkan dengan wilayah lain itu sepertinya lebih banyak problemnya begitu. Ya. Jadi kurang tersentuh Pak ya dari programnya. Iya, relatif dibanding wilayah lain itu masih kurang. Terima kasih Pak Ya, sama-sama. Ya.